Shalom. Baik, pesan minggu ini adalah tentang angin yang dibiarkan menerpa. Saya ingin ajak kita semua membaca sekali lagi Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan baca sama-sama, atau akan saya bacakan supaya lebih cepat. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan perhatikan ayat demi ayat. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata pada yang lain, seorang pada yang lain, "Siapakah ngeran orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Suatu perikop cerita tentang angin yang besar yang menghasilkan badai. Dan pesan minggu ini ada tentang angin atau badai itu yang dibiarkan menerpa. Ada suatu cerita pada suatu saat tentara Indonesia itu diberi kepercayaan untuk menjadi tentara perdamaian di Timur Tengah. Dan beberapa negara bergabung, termasuk negara-negara besar seperti Amerika. Nah, ketika mereka sedang berkemah, karena di padang gurun biasanya mereka pasang kemah yang sementara. Dan kita tahu di padang gurun itu bisa tiba-tiba angin itu muncul dengan begitu kencang dan menimbulkan badai. Pada waktu itu muncullah badai sekonyong-konyong dan mereka mulai berlindung, tetapi kemah mereka ternyata tidak kuat untuk menahan. Dan berterbanganlah kemah-kemah itu. Tetapi yang hebat, kemah tentara Indonesia itu tetap tegak berdiri. Sehingga tentara-tentara lain pun bertanya, kok bisa kemah tentara Indonesia itu begitu kokoh, begitu hebat? Lalu bertanyalah mereka kepada pemimpin tentara Indonesia, apa rahasianya? Dan ketika itu diberitahukanlah, oh, mari kita lihat, karena tenda yang tentara Indonesia itu ada tulisannya. Tulisannya adalah tenda ini disponsori oleh tolak angin. Ya ini cuma cerita ya, cuma suatu anekdot, suatu yang lucu. Tetapi kalau kita pikirkan lebih lagi, ada benarnya. Orang akan terkagum-kagum ketika melihat seorang yang bisa melewati badai dan berhasil memenangkan, bisa melewati dengan aman dan tidak terjadi apa-apa. Orang akan terkagum dan bertanya, kok bisa? Kok kamu bisa melewati badai yang begitu hebat? Angin yang begitu kencang dalam hidup kamu? Nah, minggu ini, pesan Tuhan adalah tentang angin besar yang dibiarkan atau diizinkan untuk menerpa. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat ini. Kemarin kita sudah belajar bahwa angin ini Tuhan izinkan karena Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Dan Tuhan ingin mengajar orang percaya untuk menghadapi terpaan angin ini. Dan di situ Bapak Gembala sudah bawakan ada bahwa Tuhan menghadapi umatnya menjadi umat yang kokoh dan teruji, lebih kuat, dikuatkan lagi. Dan di sini yang kedua Bapak Gembala katakan Tuhan menghendaki umatnya bergantung penuh kepada pribadi dan perkataannya, bukan mujizatnya atau pada mujizatnya. Jadi kedua hal ini saya renungkan betul. Kita punya Tuhan yang hebat. Perkataannya adalah firman-Nya yang luar biasa. Mengapa kita takut? Mengapa kita begitu mengatakan tentang badai ini yang kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus hadapi. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan perenungan yang saya dapatkan. Mengapa kita diizinkan melewati badai? Yang pertama, karena Tuhan ingin
kita menang waktu melalui badai. Tuhan ingin kita menang. Kalau kita baca di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 seperti yang sudah kita baca tadi, kadang-kadang badai itu tidak bisa diduga kapan datangnya. Kalau kita perhatikan di ayat 35, di situ murid-murid Yesus sebagian besar adalah seorang atau para nelayan yang sudah berpengalaman, yang bisa membaca cuaca. Tapi tidak dicatat di sini. Mengapa Petrus yang begitu frontal biasanya? Mungkin dia akan berkata, kalau dia melihat awan yang gelap, angin yang kencang, dia akan protes. Mungkin dia paling yang pertama datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, ini akan terjadi badai. Pasti ada sesuatu yang tidak baik. Lebih baik kita tunda. Mungkin besok pagi berangkatnya. Tidak dicatat di sini. Petrus yang memprotes atau murid-murid lain yang melihat sepertinya bakal terjadi badai. Jadi di sini kita bisa perhatikan bahwa di pasal 35, di ayat 35, mereka kelihatannya tidak tahu. Bahkan di kitab-kitab sinopsis lainnya, seperti di Lukas atau di Matius, dikatakan badai itu datang sekonyong-konyong. Nanti Bapak bisa baca. Jadi badai ini ada sesuatu yang tidak diduga. Atau yang datang begitu saja, begitu cepat, begitu besar dan tidak diduga. Tuhan ingin kita kadang-kadang mengalami badai. Dan Tuhan ingin kita menembus badai. Di Markus pasal 4 ayat 37, di situ dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ini bukan tipe badai kecil, tapi badai yang cukup besar. Yang membuat kesulitan bahkan untuk seorang nelayan sekalipun. Dan kita bisa lihat bahwa badai ini harus mereka atasi. Karena Tuhan waktu itu dalam keadaan tertidur, buritan. Saya tidak akan bahas mengenai mengapa Tuhan tertidur di situ. Tapi saya melihat di sini yang saya renungkan adalah mengapa Tuhan izinkan untuk melewati badai itu. Badai itu harus diatasi, badai itu harus ditempuh. Saya analogikan dengan, misalnya dengan sampah ya. Kalau beberapa kali saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ke Singapura misalnya, saya bisa melihat di negara itu begitu bersih, begitu teratur, tidak terlihat sampah-sampah di jalan. Mungkin agak berbeda dan keadaan di sini. Tapi pernah satu kali saya dan sama keluarga mengikuti atau datang ke satu pameran elektronik saat itu di kota, daerah Orchard atau di Simlim gitu ya. Nah di situ ada pameran elektronik. Dan mulai ada orang-orang di pinggir jalan itu yang membagikan brosur kepada pengunjung. Ya memang di sana bergabung, bukan hanya orang Singapura, banyak juga pelancong-pelancong yang datang. Tapi yang menarik bagi saya saat itu, ketika kita menerima, banyak yang dibuang ke jalan. Dan sampah pun berserakan. Di situ saya melihat, bisa juga ya, negara seperti yang disebut Singapura yang terbersih ini, sampah bisa berserakan. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita mulai berjalan-jalan sekitar sejam, 2 jam pulang, kita balik lagi ke tempat yang tadi, sampah itu sudah hilang, bersih semua. Jadi saya menyimpulkan, ternyata sampah itu harus dibersihkan. Ada satu tindakan aktif untuk membersihkan sampah itu, bukan dibiarkan berserakan. Jadi ada satu perbuatan yang kita lakukan untuk mengatasi masalah itu, masalah sampah itu, bukan dibiarkan. Mereka terus-menerus membersihkan sampah itu. Atau mungkin di sini saya pernah melihat ada satu perumahan yang begitu rapi, begitu bersih. Tidak pernah kita melewati perumahan itu satu kali ada sampah berserakan gitu ya, atau sesuatu yang kotor di sana. Karena saya sering melewati daerah itu, saya perhatikan mengapa bisa begitu. Ternyata setiap hari mereka membersihkan. Setiap hari para pegawai melewati setiap rumah, mencabuti rumput dicabuti satu-satu. Mungkin itu bagian dari servis di perumahan itu. Tapi itu yang terjadi. Jadilah kebersihan, jadilah sampah itu tidak mengganggu.
Saya menganalogikan hal ini dengan badai. Badai itu kadang-kadang Tuhan izinkan harus kita atasi, harus kita lewati, bukan kita hindari. Memang kalau kita perhatikan, saya perhatikan badai itu mungkin ada 3 kemungkinan. Ada badai yang terjadi karena dosa, karena perbuatan kita, kesalahan kita. Nah ini tidak akan kita bahas karena pesan minggu ini ada badai yang dibiarkan atau diizinkan oleh Tuhan. Bukan karena hasil dosa kita, tetapi ada badai yang tidak kita sangka, yang tidak kita inginkan terjadi. Ada juga badai yang bisa dihindari. Kita akan lihat coba di kisah misalnya, kisah para rasul pasal 27, ayat 10 sampai 11. Di situ ada satu kejadian di mana Paulus akan dibawa ke Roma saat itu untuk menghadap kaisar. Nah, di situ dikatakan di kisah pasal 27 ayat 10 sampai 11 bahwa Paulus waktu itu sudah memperingatkan nahkoda atau kapten kapal. Di situ Paulus mendapatkan pesan dari Roh Kudus bahwa akan terjadi badai. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Pasal 11, ayat 11. Tetapi bahwa itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Kadang-kadang dalam kehidupan kita lebih percaya pada orang. Dan badai pun terjadi seperti yang Tuhan sudah katakan, Roh Kudus katakan. Itu badai yang perlu dihindari. Tetapi ada badai yang harus kita lewati. Nah di Markus ini, Tuhan berikan pesan kita harus lewati badai itu. Kalau begitu, kalau kita harus lewati badai itu, apa respon kita, apa sikap kita yang harus kita lakukan supaya badai itu tidak menghancurkan kita, supaya kita bisa menang menghadapi badai itu. Saya mendapatkan kuncinya di Markus pasal 4 ayat 40. Di situ dikatakan, lalu ia berkata pada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Menarik sini, kalau kita lihat terjemahan lain, atau dalam bahasa Yunaninya, itu memakai kata deiroi. Takut itu deiroi. Jadi itu suatu ketakutan yang membuat hati kita ciut. Jadi takut, nggak mau bergerak, diam. Inginnya bersembunyi, inginnya lari. Mengapa? Karena terintimidasi dengan keadaan. Terintimidasi oleh badai yang menakutkan. Terintimidasi oleh sekeliling kita yang tidak mendukung. Ciut, takut. Dan pikiran kita kemana-mana. Padahal badai itu belum tentu menghancurkan kita. Badai itu belum tentu merusak hidup kita. Kita bisa lihat misalnya, saya akan lanjutkan di kisah pasal 27 ayat 41. Kan berikan contoh bagaimana bahwa badai, apa yang kita alami ketika kita melewatinya, mungkin tidak menghancurkan hidup kita. Karena pikiran kita yang mengatakan, badai ini akan menghancurkan hidup kita. Kita takut, kita ciut. Kisah pasal 27 ayat 41, di situ dikatakan, tetapi mereka, yaitu Paulus yang tadi itu hendak ke Roma dan mengalami badai karena nahkoda tidak percaya. Mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpacang dan tidak dapat bergerak dan beritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Kalau kita perhatikan, ketika mereka berhari-hari di laut, terombang-ambing, dan ombak begitu besar memukul kapal, kapal itu belum hancur. Di mana kapal itu hancur? Ketika mereka mulai melihat daratan. Ketika mereka melihat, wah, kita keluar dari kesukaran ini. Ketika mereka bilang, kita selamat. Dan mereka mulai menepi ke pantai, dan mereka menabrak karang. Disitulah kapal mulai hancur. Maksud saya adalah, kadang apa yang kita pikirkan itu salah. Kita melihat, murid-murid di sini dikatakan, di ayat 37, ombak menyembur masuk dalam perahu. Sehingga perahu itu pun mulai penuh dengan air. Di situ murid-murid mulai berpikir, kita pasti binasa, kita pasti habis, kita pasti celaka. Mereka lupa, ada Yesus di kapal. Dan pikiran mereka berpikir, kita pasti habis, kita pasti celaka. Padahal belum tentu. Kisah di Paulus,
Kita bisa lihat, badai belum tentu di tengah laut menghancurkan kapal. Bahkan ketika keadaan dianggap sudah aman, kapal itu bisa pecah, kapal itu bisa karam. Mungkin kita bisa mengingat bahwa kita sudah melalui 2,5 tahun masa-masa sukar, masa-masa badai bersama COVID, dan sekarang sudah mulai mereda. Kita pun perlu berhati-hati. Angin atau cuaca yang Tuhan izinkan terjadi, jangan kita anggap sudah berlalu, sudah selesai, sudah aman. Kita perlu berhati-hati. Dan kita harus terus ingat bahwa Yesus ada bersama kita. Karena kapal bisa pecah di dekat pantai, bukan di tengah laut. Jadi yang pertama, jangan ciut hati. Karena ciut hati ini membuat pikiran kita kemana-mana. Ini juga saya alami, bukan suatu khotbah yang tidak saya alami. Tapi kan kadang-kadang ketika memikirkan sesuatu badai, itu takut, ciut, nggak bisa apa-apa. Tetapi yang lebih luas adalah rasa takut itu. Jadi jangan biarkan hati kita jadi ciut, jadi takut. Yang kedua, atau bagian B, apa yang harus kita lakukan ketika kita melewati badai dan Tuhan ingin kita menang di situ. Markus pasal 4 ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan ini perkataannya kita perhatikan di sini, dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di sini ada 3 bagian yang menarik. Pertama, mereka kembali menganggap Yesus menjadi guru, bukan Tuhan lagi. Guru yang cuma mengajarkan. Dia mengajarkan kebaikan, mengajarkan moral, mengajarkan Taurat. Dan di sini dikatakan, engkau tidak peduli. Yesus, engkau tidak peduli. Tuhan, engkau tidak peduli akan hidup aku. Dan yang bagian ketiga dikatakan, kalau kita binasa, ada satu judgment, ada suatu tuduhan. Kita pasti hancur, kita pasti mati. Kata-kata yang menghakimi. Jadi yang bagian kedua ini adalah, jangan bicara sembarangan, atau jangan katakan perkataan yang negatif, kata-kata yang menghakimi. Menghakimi siapa? Menghakimi Tuhan. Tuhan, engkau membuat aku hidup sengsara. Tuhan, engkau pasti tidak peduli akan hidupku. Tuhan, saya pasti mati. Tuhan, saya pasti habis. Itu yang dikatakan oleh murid-muridnya. Jadi jangan perkatakan kata-kata yang negatif. Kalau kita perhatikan di sini, satu yang menarik, ketika Tuhan menengking, topan, badai itu, ini adalah, apakah ini untuk badai itu sendiri? Betul, Tuhan berkata, diam, tenanglah kepada badai. Tetapi sebenarnya untuk kita juga. Nanti kita akan lihat di bagian kedua. Kata-kata, jangan berkata yang tidak baik. Bukankah di Filipi katakan, ucapkanlah sesuatu yang manis, yang sedap didengar, yang baik, yang kudus. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi murid-murid di sini mengatakan kita pasti mati, kita pasti binasa. Soal binasa ini kan hak Tuhan. Tuhan ada di situ. Tuhan berserta kita. Soal mati atau tidak, itu hak Tuhan. Kita lihat Paulus 3 kali karam kapalnya, tidak mati. Digigit ular berbisa, satu pulau, tidak ada obat, tidak mati. Dilempari batu, disangka mati, nggak mati juga. Urusan hidup dan mati ini sebenarnya hak Tuhan. Tetapi Tuhan ada beserta kita. Dan Paulus lewati itu bersama Tuhan. Tetapi ketika kata-kata ini disampaikan, tidak mungkin lah. Nggak ada jalan keluar lah. Itu yang dikatakan oleh mulut-mulut atau perkataan yang menuduh. Itu yang harus kita hindari. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, 1 Petrus 3 ayat 10 kita akan baca, bahwa kita harus menjaga lidah dan ucapan kita. Disitu katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Menjaga lidahnya. Terhadap apa? Terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Seperti yang tadi saya katakan. Kapal belum hancur. Ombak sudah masuk memang. Sudah menakutkan. Belum mati. Belum mati. Tapi mereka sudah katakan, kita mati. Kita binasa. Tuhan, engkau tidak peduli.
Itu yang diucapkan, dan itu yang harus kita hindari. Jadi bagian pertama ini, ketika kita melewati angin yang dibiarkan menerpa dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan. Karena Tuhan yang mengajak. Di ayat 35, Tuhan sendiri yang mengajak. Dan Tuhan ada bersama kita, Dia Immanuel. Maka janganlah kita ciut hati. Dan jangan bicara sembarangan. Itu bagian pertama. Yang kedua, saya mendapatkan bahwa Tuhan ingin kita diam dan tenang saat bersamanya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apakah Tuhan berkata, diamlah, tenanglah, itu hanya untuk badai, untuk angin yang besar, untuk badai yang sedang terjadi. Betul, Tuhan katakan itu pada badai. Tetapi, ketika saya renungkan, sebenarnya Tuhan juga sedang berbicara pada kita. Untuk tenang, untuk diam, ketika badai itu ada. Karena Tuhan ada bersama kita. Perhatikan di Markus pasal 4 ayat 38, di situ dikatakan banyak praduga-praduga negatif yang tadi sudah kita lihat, kita dengarkan. Mereka katakan sesuatu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Tetapi, kalau Tuhan sudah berfirman, kita sudah mendengar, firman Tuhan begitu dahsyat, begitu hebat, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan. Di ayat 35, Yesus berkata, kita akan baca kembali. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, ketika sudah capai semua, dan mereka disuruh berangkat ke seberang, di situ katakan, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini ada kata-kata yang menarik. Di sini ada kata mari. Dan kita. Jadi di sini ajakan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Mari, ayo, sama-sama, bareng-bareng. Kita sama-sama dengan Yesus bertolak ke seberang, berangkat. Ini ada satu ucapan firman yang Bapak Gembala sudah katakan, ada kuasa, ada power. Saya mengingat di Yesaya pasal 55 ayat 11, ayat yang sangat terkenal, dikatakan bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan baca di Yesaya 55 ayat 11, kita akan lihat dan jadikan suatu tema dalam hidup kita. Bahwa firman yang Tuhan ucapkan, ya kita akan baca. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, perkataan-perkataan Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi, sebenarnya kalau kita mau kembali memikirkan, ketika Tuhan mengajak atau menyuruh kita melakukan sesuatu, sebenarnya itu pasti terjadi. Pasti Tuhan genapi, janjinya itu pasti terjadi. Karena Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut Tuhan, ketika Dia mengajak, mari kita berangkat ke seberang, pasti nyampe di seberang. Walaupun di tengah jalan ada badai. Itu suatu jaminan, ketika Tuhan katakan, mari kita sama-sama berangkat, mari kita sama-sama lakukan. Suatu jaminan, firman itu akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita kembali ke Markus pasal 4 ayat 38. Dikatakan banyak praduga negatif, banyak ucapan-ucapan negatif yang kadang kita ucapkan ketika badai itu berlaku. Dan di situ dikatakan di pasal 4 ayat 40, ketika Tuhan menangking badai, menyuruh diam dan tenang. Ya, di sini menarik, karena di kelanjutannya dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan menyuruh badai itu diam dan tenang. Tetapi kemudian Tuhan menegur murid-murid, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan sini disangkutkan dengan apa yang Tuhan katakan, diam, tenang. Kalau kita perhatikan, ketika badai itu, Tuhan suruh diam dan tenang. Sebenarnya Tuhan juga sedang menyuruh, ini saya dapatkan. Tuhan menyuruh kita, diam, tenang. Ini aku ada di sini. Kamu tuh diam. Jangan katakan kata-kata yang buruk, kata-kata negatif, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran menuduh. Diam, tenang. Kenapa? Karena aku beserta denganmu.
Diam, tenang. Ini sesuatu yang kita bisa perhatikan. Kalau dalam bahasa Yunani kata diam atau keep silent itu pakai kata xiaopao. Xiaopao. Bukan bapau, xiaopao. Itu menyangkut seperti ini. Ketika kita memiliki misalnya dogi atau anjing ini nggak bisa diperintahkan untuk diam. Dan dia bisa menggigit gitu ya. Ketika dibawa ke dokter hewan, dia mau diobati. Dan anjing ini nggak bisa diam, selalu menggigit yang memegangnya. Maka mulutnya itu harus diikat. Bahasa Indonesia diberangus. Supaya apa? Supaya diam. Supaya tidak menggigit. Diam mulutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kata ini dipakai juga untuk hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan berisik. Supaya jangan ribut-ribut nggak jelas. Supaya jangan menuduh-nuduh. Coba ikat mulutnya. Diam. Mulutnya jangan terbuka dan kata-kata yang nggak benar. Mulutnya diikat. Supaya diam. Diberangus. Dan kata supaya tenang atau be still dan terjemahan lain atau disebut juga pimo itu seperti orang bisu. Orang bisu dalam keadaan apapun dia tidak akan bisa berbicara apa-apa. Dia akan diam. Dia akan diam mulutnya. Dia akan mengeluarkan kata-kata. Mulutnya dikatupkan. Mulutnya diberangus. Nah itu yang dimaksud dengan diam. Diam. Tenang. Di Yesaya, di Nehemia kita pernah mendapatkan pesan ini di pesan-pesan sebelumnya. Nehemia kita akan lihat di Nehemia pasal 8 ayat 12-13. Ketika orang Israel kembali di pembuangan dan mereka disampaikan firman Tuhan, mereka menangis, mereka menjerit-jerit. Tapi apa yang Nehemia katakan? Saat mereka harus mendengarkan firman Tuhan, Nehemia katakan, diam, tenang, dengar firman Tuhan. Saya akan bacakan. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata tenang. Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Ayat 12. Di situ dikatakan, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta, karena mereka mengerti. Mereka mengerti segala firman, segala yang sudah dikatakan oleh Tuhan, yang dibetokan kepada mereka. Tuhan ingin kita mengerti. Diam, tenang, jangan nyerocos, jangan bicara yang nggak benar, jangan bicara yang tidak-tidak. Diam, tenang. Bersama Tuhan kita akan lewati badai ini. Sesuatu yang luar biasa juga disampaikan di Yesaya pasal 30 ayat 15. Kita akan baca. Dan ini juga yang perlu kita renungkan ketika kita menghadapi badai, ketika kita bersama Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi Tuhan katakan ketika kamu tenang, kamu diam, kamu akan melihat lebih jelas. Kamu akan melihat mukjizat Tuhan. Kamu akan lihat bahwa Tuhan beserta denganmu. Itu yang Tuhan katakan dan Tuhan ingin kita tenang dan diam bersama Tuhan ketika kita melewati badai. Bukan meronta-ronta, bukan memarah-marahi, bukan menyesalkan, bukan menyalahi orang lain. Kedua hal ini itu yang bisa saya bagikan. Jadi yang pertama, kita perlu ingat bahwa Tuhan ingin kita menang ketika melewati badai itu. Karena Tuhan ada beserta kita, Tuhan tidak tinggalkan. Dan kita kadang-kadang Tuhan izinkan harus lewati badai itu, harus. Yang kedua, Tuhan ingin kita diam dan tenang bersama Dia, dan Tuhan akan beri kemenangan. Kemenangan dari Tuhan, Tuhan yang memenangkan pertempuran ini. Kiranya sekian firman Tuhan, dan biarlah kita bisa melewati badai bersama Tuhan dan mendapat kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.